Pada tahun 2021, Apple pada dasarnya mendefinisikan ulang standar untuk pelacak Bluetooth dengan merilis AirTag. Kemudahan pengaturan integrasi ke dalam ekosistem iPhone dan jaringan Find My yang sangat besar menjadikannya salah satu perangkat paling populer untuk menemukan barang-barang pribadi. Pada Januari 2026, AirTag 2 dirilis, versi terbaru yang menjanjikan akurasi lebih tinggi, jangkauan pencarian yang lebih luas, dan langkah-langkah privasi yang ditingkatkan. Pertanyaan utama dalam ulasan hari ini adalah, apakah ini benar-benar pembaruan besar atau hanya penyempurnaan kecil saja, tanpa perubahan yang radikal? Yang paling penting, apakah masuk akal bagi pemilik AirTag generasi pertama untuk beralih ke generasi kedua? Dan hari ini kita akan membahas semuanya langkah demi langkah. Teknologinya, kasus penggunaan di dunia nyata, keterbatasan, dan kesimpulan praktisnya. Sebelum membandingkan kedua generasi, penting untuk memahami cara kerjanya. AirTag bukanlah pelacak GPS. Tidak ada modul GPS di dalamnya, tidak ada kartu SIM, dan tidak ada koneksi langsung ke satelit. Perangkat ini beroperasi menggunakan Bluetooth, Low Energy, chip Ultra Wideband, dan jaringan global Apple Find My. Ketika AirTag berada di luar jangkauan Bluetooth Anda, perangkat ini akan mengirimkan sinyal terenkripsi ke perangkat Apple terdekat seperti iPhone, iPad, atau Mac. Perangkat-perangkat ini secara anonim mengirimkan koordinat ke jaringan Find My, setelah itu Anda dapat melihat lokasinya di aplikasi. Dan inilah poin utamanya, lokasi hanya akan diperbarui ketika ada perangkat Apple yang lewat di dekatnya. Inilah yang secara mendasar membedakan AirTag dari pelacak GPS mandiri. Dari segi casing, hampir tidak ada perbedaan. Diameter AirTag adalah 31,9 mm, ketebalannya 8 mm, berat AirTag 11,1 gram, dan AirTag 2 seberat 11,8 gram. Perbedaannya sangat minimal dan tidak terasa dalam penggunaan sehari-hari. Kedua perangkat memiliki rating IP67, yang berarti tahan terhadap perendaman air hingga kedalaman 1 meter selama maksimal 30 menit. Bentuk fisiknya benar-benar dipertahankan, sehingga aksesori lama tetap bisa digunakan dan casing tetap kompatibel. Secara visual, sulit membedakan antar generasinya. Jika Anda mengharapkan desain baru, tidak ada perubahan desain. Perbedaan utama adalah pergantian dari chip U1 ke chip UWB generasi kedua. Apa yang ditawarkan oleh perubahan ini? Fitur Precision Finding untuk deteksi yang akurat kini bekerja pada jarak hingga 1,5 kali lebih jauh dibandingkan generasi pertama. Precision Finding adalah mode di mana iPhone menampilkan arah dengan panah, jarak yang tepat, getaran, dan petunjuk visual. Jika sebelumnya panduan presisi dimulai pada jarak sekitar 10 meter, sekarang menjadi sekitar 15 meter. Dalam praktiknya, hal ini sangat terasa di ruangan besar, tempat parkir, bandara, atau area gudang. Ini bukan sebuah revolusi, tetapi peningkatan yang signifikan dalam radius pencarian presisi. Selain itu, AirTag 2 mendukung fitur Precision Finding melalui model Apple Watch yang kompatibel. Generasi pertama tidak memiliki fitur ini. Bagi pemilik jam tangan terbaru, ini benar-benar perluasan penggunaan yang sangat praktis. Apple mengklaim adanya modul Bluetooth yang diperbarui dengan jangkauan deteksi yang lebih luas. Perusahaan tidak memberikan angka pasti, tetapi makna praktisnya adalah sebagai berikut. Sinyalnya lebih stabil. Perangkat terdeteksi lebih cepat. Pencarian dimulai dari jarak yang lebih jauh, dan ini sangat penting di area yang padat penduduk, di mana jaringan Find My bekerja paling efektif. Namun demikian, prinsip kerjanya tetap sama. Perangkat ini masih bergantung pada perangkat Apple yang lewat di sekitarnya. AirTag 2 mendapatkan speaker yang sekitar 50% lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Apple mengklaim bahwa suaranya bisa terdengar hingga 2 kali lebih jauh. Dalam penggunaan nyata, ini mungkin menjadi pembaruan yang lebih signifikan daripada yang terlihat. Generasi pertama terkadang sulit didengar jika pelacak berada di dalam koper, di bawah sofa, atau jika ada lingkungan yang bising di sekitarnya. Generasi kedua memecahkan masalah praktis ini secara tepat. Bagi pengguna yang sering kehilangan kunci atau dompet di dalam apartemen, ini adalah nilai tambah yang nyata.
Setelah peluncuran AirTag pertama, perangkat ini dikritik karena kasus pelacakan yang tidak diinginkan. Apple secara bertahap menambahkan langkah-langkah keamanan perangkat lunak, tetapi pada generasi kedua, perlindungan ini diperluas hingga ke tingkat arsitektur. AirTag 2 mencakup notifikasi yang lebih cepat tentang pelacak tak dikenal, perlindungan lintas platform yang lebih baik untuk Android, dan penggantian pengenal Bluetooth yang lebih sering. Apple memposisikan ini sebagai seperangkat mekanisme perlindungan standar industri. Jika aspek privasi penting bagi Anda, maka generasi kedua menawarkan tingkat perlindungan yang lebih modern. Sangat penting untuk memahami apa saja yang tetap sama. Tidak ada GPS bawaan, tidak ada kartu SIM, tidak ada koneksi LTE, dan tidak ada pelacakan waktu nyata yang sebenarnya. Tidak ada geofencing, tidak ada riwayat rute, baterainya sama, masa pakai 12 hingga 18 bulan, dan dapat diganti oleh pengguna. Jika Anda berharap AirTag akan berubah menjadi pelacak GPS sepenuhnya, itu tidak terjadi. Perbedaan mendasarnya. AirTag bekerja melalui jaringan Apple. Perangkat ini tidak mengirimkan data secara langsung dan tidak menyediakan pelacakan secara terus-menerus. Pelacak GPS terhubung ke satelit, menggunakan jaringan LTE-M atau sejenisnya, mengirimkan koordinat secara mandiri, dan mendukung notifikasi instan. AirTag adalah perangkat untuk menemukan barang yang terlupa, sedangkan pelacak GPS adalah perangkat keamanan. Ini adalah kategori yang berbeda. Perbedaan mendasarnya, AirTag bekerja melalui jaringan Apple, tidak mengirimkan data secara langsung, dan tidak menyediakan pelacakan secara terus-menerus. Pelacak GPS terhubung ke satelit menggunakan jaringan LTE-M atau sejenisnya, mengirimkan koordinat secara mandiri, dan mendukung notifikasi instan. AirTag adalah perangkat untuk menemukan barang yang terlupa, sedangkan pelacak GPS adalah perangkat keamanan. Dan ini adalah kategori yang berbeda. Kunci, dompet, ransel. Perbedaannya akan sangat minim, kedua generasi akan bekerja sama baiknya. AirTag 2 akan sedikit lebih cepat dan lebih keras suaranya. Bagasi di bandara? Presisi yang ditingkatkan, kemampuan pencarian, dan pengeras suara memberikan keuntungan, namun prinsip pencarian melalui jaringan Find My tetap sama. Sepeda atau mobil. Baik generasi pertama maupun kedua tidak cocok untuk perlindungan aktif terhadap pencurian. AirTag tidak mengirimkan peringatan saat bergerak, tidak melacak rute, dan bergantung pada keberadaan iPhone di dekatnya. Ini bagus sebagai alat bantu sekunder, tetapi tidak sebagai alat bantu utama. AirTag 2 diproduksi dengan fokus pada program Apple 2030. Perangkat ini menggunakan 85% plastik daur ulang, 100% emas daur ulang pada papan sirkuit, dan 100% unsur tanah jarang daur ulang. Kemasan sepenuhnya berbahan dasar serat, dan bagi mereka yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ini adalah faktor positif. Upgrade menjadi masuk akal jika Anda membutuhkan pengeras suara yang lebih keras, sering menggunakan precision finding, atau memiliki Apple Watch baru dengan dukungan pencarian, jika perlindungan privasi terbaru penting bagi Anda. Jika AirTag pertama sudah sangat cocok untuk Anda dan pencarian hanya dilakukan di dalam apartemen, tidak ada kebutuhan praktis untuk melakukan upgrade. AirTag 2 bukanlah sebuah revolusi, melainkan evolusi yang tepat dan hati-hati. Ada beberapa peningkatan, seperti precision finding dengan jangkauan lebih jauh, pengeras suara yang lebih keras, dan chip yang diperbarui. Langkah-langkah privasi yang ditingkatkan, namun fondasinya tetap sama. Jika Anda membeli pelacak Bluetooth di ekosistem Apple untuk pertama kalinya, AirTag 2 adalah pilihan yang tepat. Jika Anda sudah memiliki generasi pertama dan berfungsi tanpa masalah, maka beralih ke generasi berikutnya bukanlah suatu keharusan. Soal peningkatan di sini bukan soal kebutuhan, tapi soal standar Anda terhadap kenyamanan dan detail. Dan itulah dasar dari sebuah kesimpulan yang jujur. AirTag 2 lebih baik, tetapi tidak cukup untuk secara otomatis menggantikan generasi pertama. Dan itu saja. Terima kasih telah menonton. Beri kami suka, berlanggananlah ke channel kami.